Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bismillah. Materi-materi seputar puasa dan referensi yang digunakan pada kajian kitab kuning kali ini adalah kitab As-Siyam. Kitab As-Siyam kitab As-Siyam yang di dalamnya menjelaskan adab-adab puasa, tujuan berpuasa, manfaat berpuasa dan keutamaan-keutamaan berpuasa. Ya, langsung saja kita mulai pembahasan As-Siyam ini. Masyru'iyatus shaumi, disyariatkannya puasa. Hadzal mawdu'u yahtawi ala fusulin. Al-faslul awal umumun pasal. Pasal yang pertama adalah keumuman disyariatkannya puasa kepada seluruh umat. Qala Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 100. Telah diwajibkan kepada kalian semua untuk melakukan puasa sebagaimana telah diwajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian, supaya kalian semuanya mencapai derajat takwa. Surat Al-Baqarah ayat 180. Kita dapat mengetahui puasa itu merupakan suatu kewajiban yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana puasa juga dahulu kala diwajibkan untuk dilakukan oleh umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad. Nah, dalam mengkaji kitab kuning pakai bahasa Jawa, tapi untuk momen kali ini metodenya lebih santai saja ya. Santai artinya dibacakan teksnya kemudian diinterpretasikan, dijelaskan ya. Jadi ini kajian santai saja. Oke, kita kembali bahwa ayat tersebut memerintahkan kepada kata-katanya kutiba, artinya hukumnya wajib, maka puasanya juga adalah puasa yang hukumnya wajib. Apa itu? Yaitu puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan hukumnya wajib, dan kita bisa lihat di sini secara gramatikal suatu kata benda yang memiliki arti tertentu. Dan puasa di sini maksudnya adalah puasa Ramadan. Dan kewajiban melakukan puasa itu juga pernah diwajibkan oleh Allah terhadap umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Pun di sini secara letterlock, secara bahasa artinya supaya kalian semua bertakwa. Nah, tentu saja takwa nanti definisi yang sederhananya adalah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu definisi takwa secara umum, secara lumrah yang sering kita dengar. Namun secara lanjutkan, faqad dalat hazil ayatul karimatu ala anna siyama syar'un amun li hadhil ummati wa lisairil umami qablaha lam taqlu anhu syari'atun samawiyatun li'annahu maslahatun bi yatin asasiyah wa martabatin kamali samiyah yurshiduna ila hadhihi
allati tantawi fiha wiqayatu al-muni'atu. Wiqayatul jismi minal amrad wa wiqayatul jawarihi minas syahawat wa wiqayatul uquli wal afkari minas syubuhat. Nah, kita bahas paragraf ini. Ayat tersebut menunjukkan bahwasanya puasa merupakan suatu perkara yang disyariatkan secara luas untuk umat ini dan umat-umat sebelumnya. Umat ini maksudnya umatnya Nabi Muhammad SAW. Umat sebelumnya yaitu umat nabi-nabi terdahulu. Jadi memang puasa itu dari dulu sampai sekarang itu ada. Disyariatkannya puasa itu mengandung kemaslahatan yang luar biasa. Tuh, yang kita biasa menyebutnya dengan hikmah. Nah, hikmah di sini dalam firman Allah, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa, artinya adalah supaya kalian mencapai derajat takwa, sebab kalian melakukan tujuan yang sangat tinggi. Ya. Nah, karena di dalam takwa tadi nanti akan diperoleh suatu al-wiqayatul muni'ah, yaitu suatu benteng-benteng yang bisa mencegah seorang dari hal-hal yang tidak baik. Penjagaan untuk tubuh terhadap serangan-serangan penyakit. Nah, orang yang berpuasa, khususnya puasa Ramadan, maka tubuhnya akan sehat. Tuh, karena di sini penjabaran dari la'allakum tattaqun di sini diantaranya adalah ketika orang melakukan puasa, khususnya puasa Ramadan yang hukumnya wajib, maka akan terhindar dari penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh, ya. Dan dengan melakukan puasa tadi akan menjadikan tameng, menjadikan penjagaan, ya. Jadi dengan melakukan puasa maka anggota-anggota tubuh kita akan terlindung dari perbuatan syahwat yang menjerumuskan kepada hal yang negatif. Ya, betul sekali, karena dengan puasa kan kita nanti di keterangan lembar-lembar selanjutnya ada, ya. Jadi yang negatif yang dilarang oleh agama. Sehingga dengan membiasakan menjaga anggota tubuh dari syahwat-syahwat yang tidak baik, maka derajat takwa tadi sebagai penjagaan untuk anggota tubuh kita. Tuh, ini puasa. Kemudian apalagi minasyubuhat, yaitu perlindungan akal dan pikiran dari perkara-perkara yang syubhat. Yang syubhat di sini tentu saja yang tidak baik, yang identik kepada hal-hal yang tidak baik. Jadi dengan melakukan puasa, akal pikiran main sedikit-sedikit atau lambat laun akan menjadi positive thinking, ya, berpikiran positif. Tuh, bahkan dalam kitab lain seperti kitab Ta'limul Muta'alim, di antara sebab yang bisa membuat akal pikiran wasyurbi, yaitu dengan sedikit makan dan minum. Nah, tentu saja dengan puasa yaitu sudah masuk dalam kategori biqillatil akli wasyurbi. Sehingga nyambung dengan kitab ini, kitab As-Siyam dengan kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Syekh Al-Jarnuji, bahwa dengan melakukan puasa maka pola pikir yang positif, berpikir yang baik, positive thinking. Tuh, hebatnya puasa. Nah, ini adalah penjabaran dari maratibut taqwa yang terkandung dalam kalimat la'allakum tattaqun.
Kemudian apalagi yang terkandung dalam maratibut taqwa, yaitu wiqayatul qulubi wal wasawisi wal aghyar. Dari perasaan was-was atau yang membingungkan. Nah, was-was yang hatinya, melatih intuisinya, melatih daya nalarnya untuk senantiasa yang ragu-ragu dan membingungkan itu hilang. Taqwa tadi la'allakum tattaqun, ya. Jadi salah satu solusi bagi orang yang galau, wal aghyar itu bisa kita artikan galau, adalah salah satunya dengan berpuasa. Ya, tuh. Nih bagi kaula-kaula muda Gen Z nih yang galau-galau, ya puasa. Nah, apalagi puasa Ramadan, ya hukumnya wajib. Capai derajat takwa dengan sebab dia melakukan puasa tadi. Apa derajat takwa itu? Yaitu suatu perlindungan protektif, ya. Perlindungan apa saja? Banyak sekali, yaitu perlindungan badan dari serangan penyakit-penyakit, terutama yang bisa disebabkan oleh makanan. Seperti itu. Itu yang pertama. Seperti mata, telinga, mulut, tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya. Wa wiqayatul uquli wal afkari minasyubuhat, yaitu perlindungan bagi akal, pikiran, mindset atau pola pikir sehingga tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak penting, syubhat, ya. Tuh. Kemudian wa wiqayatul qulubi minal wasawisi wal aghyar, dan sebagai protektivitas atau perlindungan hati, kama saya ittaduha yattadihu ba'da zalika insyaallah. Nanti akan dijelaskan lebih rinci insyaallah. Wa mimma yadullu ala faridatis siyam lidai jami' syara'il ilahiyah al haditsul ladzi rawahu Tirmizi 'anil Harits al Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada yang dijadikan syariat ilahiyah, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari sahabat Al Harits Al Asy'ari radhiyallahu an. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha tabaraka wa ta'ala amara, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah memerintahkan. Kita beralih ke halaman 3. Mohon maaf memakan waktu. Uish, jatuh lagi. Oke. Mudah-mudahan bisa. Amara Yahya bin Zakaria alaihi wassalam bi khamsi kalimatin an ya'mala biha wa ya'muru bani Israil an ya'malu biha fajama'an nasa fi baitil maqdis famtala al masjid wa qa'adu 'ala syuraf. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan Nabi Yahya bin Zakaria alaihi wassalam, yang Allah turunkan kepada Nabi Yahya, yaitu supaya 5 petuah ini bisa diamalkan, bisa dilaksanakan oleh Nabi Yahya, dan Allah memerintahkan Nabi Yahya untuk mengajarkannya, menyampaikannya kepada Bani Israil. Nabi Yahya pun mengumpulkan umatnya di Baitul Maqdis, dan setelah masjid penuh, mereka duduk dengan tenang, dengan sopan, ya. Kemudian 5 perkara tadi yang merupakan wahyu dari Allah kepada Nabi Yahya bin Zakaria. Yang pertama adalah faqala innallaha ta'ala amaroni bi khamsi kalimatin an a'mala biha wa an amurakum an ta'malu. 5 perkara yang Allah wahyukan kepadaku dan untuk
memerintahkan kepada kalian supaya kalian juga mengamalkan 5 perkara tadi. Apa itu? Awwaluhunna an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa inna masala man asyraka billahi kamasali rajulin ishtara 'abdan min khalisi malihi bin yarda an yakuna 'abduhu. Kadzalik. Yang pertama dari 5 perkara wahyu Allah kepada Nabi Yahya adalah supaya kalian semua, wahai umat Nabi Yahya, supaya wa inna masalah, dan perumpamaan orang yang menyekutukan Allah itu seperti orang yang membeli seorang hamba sahaya dari uang pribadinya, dari kantong pribadinya, dari hartanya. Nah, di sini disebutkan dengan lakukanlah pekerjaan untuk menunaikan kewajibanmu untukku. Dan ternyata si budak tadi, si hamba sahaya tadi, setelah dibeli oleh orang laki-laki, dia bekerja dan melakukan suatu pekerjaan untuk orang menyekutukan Allah. Contohnya adalah orang yang beli budak. Ya iya betul. Orang yang beli budak, atau kalau zaman sekarang itu kita istilahkan pembantu lah, asisten ya. Kalau budak itu kan tidak ada lagi. Kita umpamakan orang yang ngambil asisten. Gaji dia bayar dengan uangnya untuk bisa melakukan pekerjaan yang sudah ditentukan agar beban orang tadi berkurang. Ternyata si pembantu tadi dia bekerja untuk orang lain. Nah, pasti manusia selaku makhluk Allah yang mendiami buminya Allah, dia bebas berbuat apapun di buminya Allah. Dia menghirup oksigen yang diberikan oleh Allah, dinaungi oleh awan yang diciptakan oleh Allah. Dia memanfaatkan sumber-sumber alam yang berasal dari Allah dan diberikan oleh Allah untuknya. Tapi dia tidak menyembah Allah. Dia lebih tertarik dengan sesuatu yang lain yang dia anggap Tuhan. Nah, orang seperti ini adalah orang yang menyekutukan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, seperti itu ya. Perumpamaan orang yang menyekutukan Allah itu seperti punya kurang ajar, seperti itu. Ya. Terima kasih saudaraku Muhammad Ridho yang mengirimkan mawar yang Allah wahyukan kepada Nabi Yahya bin Zakaria adalah wa inna Allah ta'ala amarakum bis shalah fa idza shallaitum fala taltafitu fa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi sholatihi ma lam yaltafit. Febi Umi, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih, mudah-mudahan tergolong orang yang bersyukur pada manusia, berarti dia sama saja tidak berterima kasih kepada Allah. Terima kasih lagi kepada Bang Ali. Ini kitab Asyam karangan Syekh Sirojuddin Al-Husaini ya, kitab Asyam ya. Kitabnya tipis kok. Nah, kitabnya seperti ini. Tipis sekali. Di dalamnya itu membahas tentang adab-adab berpuasa, tujuan berpuasa, manfaat berpuasa dan keutamaan-keutamaan berpuasa. Karangan Syekh Abdullah Sirojuddin Al-Husaini. Ya, tipis sekali. Ada sekitar 42 halaman ya. Tapi isinya luar biasa. Isinya luar biasa. Ya. Mungkin kalau bisa dibilang ya, bisa dikatakan kitab ini kitab tasawufnya puasa. Nah, bukan kitab
masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh. Ya, masuknya sesuatu ke dalam rongga. Kitabnya saja ya biar jelas. Tafatul Qorib. Waduh, kacau nih. Ya, Fathul Qorib. Ya, Abu Syuja ya. Ini selingan. Apa-apa selingan tapi berhubungan dengan puasa ya. Bahwa yang membahas dalam kajian kitab kuning episode sebelumnya ya, makanya saya tidak bahas fikihnya lagi, saya bahas tasawufnya, tapi tidak mengapa, tidak apa-apa. Nah betul, kitab Asyam bagus buat kultum tuh ya, buat kuliah subuh bagus. Bahas singkat saja ya. Perkara yang membatalkan puasa ada 10. Yang pertama adalah masuknya suatu dengan sengaja kepada lubang tubuh ya, atau rongga tubuh seperti telinga, hidung, mulut, hukumnya batal. Kemudian yang berikutnya ada al-huknatu fi hadis sabilain, yaitu memasukkan suatu ke dalam jalan depan atau jalan belakang. Baik kalau melalui jalan depan atau jalan belakang, kubul atau dubur. Kemudian yang keempat al-qayu amdan, muntah dengan sengaja. Nah, itu hukumnya batal juga puasanya. Yang kelima al-wat'u amdan fil farj, itu batal puasanya. Kemudian yang keenam al-inzal an mubasyaratin, yaitu mengeluarkan sperma dengan istrinya ya. Itu kalau sampai keluar sperma itu hukumnya batal puasanya. Kemudian yang ketujuh sampai ke 10 adalah terjadi pada orang-orang tertentu, yaitu haid atau menstruasi, maka puasanya batal. Nifas, nah ini adalah perkara yang membatalkan puasa. Nah, saya kira cukup ya untuk menjawab pertanyaan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Hanya agak lama karena masih manual alat-alatnya ya. Nah, yang kedua adalah fa innallaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdi fi sholati ma lam yaltafit. Allah mewahyukan kepada Nabi Yahya bahwasanya Allah memerintahkan kalian untuk melakukan sholat. Jadi dulu juga ada sholat ternyata. Bukan Nabi Muhammad saja umatnya, tapi Nabi Yahya bin Zakaria. Supaya umatnya melakukan sholat. Tentu saja di sini tidak dijelaskan berapa waktu ya. Yang penting sholat saja gitu. Dan ketika kalian sholat maka jangan tengok-tengok. Nah di wahyu tersebut disebutkan gitu. Jangan tengok-tengok mukanya. Karena tengok-tengok kepala ketika sholat itu perkara yang dimakruhkan dalam fikih kita ya. Jadi jangan tengok-tengok ya. Kemudian apalagi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Yahya. Di puasa juga umat terdahulu diwajibkan. Sholat juga diwajibkan. Kalau ini keimanan sudah pasti ya. Artinya keimanan menyembah Allah. Jangan menyekutukannya. Nah puasa juga diwajibkan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di situ ada kata-kata min qablikum. Oh ya, untuk melaksanakan sholat. Karena ya sholat ya, tidak disebutkan sholat berapa waktu, yang sholat saja. Ini kepada umat Nabi Yahya. Dan ketika kalian melaksanakan sholat maka jangan tengok-tengok, fala taltafitu, aja noleh-noleh sira kabeh. Karena sungguhnya Allah memperhatikan wajahnya. Artinya Allah memperhatikan wajah seorang hamba yang terdahulu umat Nabi Yahya. Nah dalam syariat kita
syariat Islam, umat Nabi Muhammad, khususnya mazhab Syafi'i, tengok-tengok sesuatu yang dimakruhkan dalam sholat, ya tidak sampai membatalkan sholat, tidak. Tapi kalau sampai berkali-kali, sampai melakukan gerakan 3 kali berturut-turut, maka bisa membatalkan sholat. Tuh ya, dan disunnahkan ketika sholat itu wajah kita menunduk, memandang tempat sujud kita. Itu dalam umatnya Nabi Muhammad, khususnya yang berhaluan mazhab Syafi'i. Kamasali rajulin fi asabatin ma'ahu suratun fiha misk fakulluhum yu'jibuhu rihuha wa inna rihas shaimi atyabu 'indallahi min rihil misk. Ini di halaman selanjutnya ya. Bahwasanya di sini dijelaskan dalam wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Yahya, bahwasanya perumpamaan orang yang berpuasa, bau mulutnya orang yang berpuasa itu, hadis la khulufu famim shaimin atyabu 'indallahi min rihil misk, itu ada pada wahyunya Allah yang diturunkan kepada Nabi Yahya. Jadi sama keterangannya, bahwa umatnya Nabi Yahya, umatnya Nabi Muhammad SAW dijelaskan dalam suatu hadis bahwasanya mulutnya orang puasa itu lebih wangi, lebih Allah sukai daripada baunya minyak misik, minyak kasturi. Itu ada ternyata ya. Disangka umat kita saja yang dapat keterangan begini, ternyata umatnya Nabi Yahya pun ada keterangan bau mulutnya orang puasa lebih. Ya, kita lanjut ke halaman 4. Cepat ya. Ini kalau bahas fikih lama ini. Kalau bahas tasawuf insya Allah nggak terlalu lama. Karena pelengkap, ntar saya buat stiker dulu. Stiker kitab puasa. Oke. Kemudian wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Yahya yang berikutnya, yang keempat ya. Ya betul, asyam itu lebih identik ya, seperti itu. Wa amarakum bis shadaqah fa inna masala zalika kamasali rajulin asarahul adu wa fa'awsaqu yadaihi ila unuqihi wa qaddamuhu liyadribu unuqahu faqala ana afdihi minkum bil qalil wal katsir fafada nafsahu minhum. Ya betul, detailnya ke tasawuf ya. Untuk memperindah amalan kita, tasawuf itu begitu ya, untuk memperindah. Karena dalam kitab Fathul Qorib saja, ini kitab yang kuning ini, ternyata yang paling susah rukun puasa itu apa? Niat. Insya Allah semua orang bisa niat. Kemudian apa lagi? Tarkul akli wa syurbi wal jima, yaitu tidak melakukan makan, minum, dan hubungan badan selama puasa. Insya Allah semuanya bisa. Dan bertahun-tahun kita puasa, insya Allah bisa. Ketika puasa tidak makan, tidak minum, tidak hubungan badan. Tapi ternyata yang susah dilakukan ketika puasa, khususnya puasa Ramadan, adalah melakukan kesunahan-kesunahannya. Di antara sunnahnya apa? Dalam Fathul Qorib kan makan sahur, insya Allah itu bisa. Karena emang kita pengennya begitu. Ketika buka pengennya cepat-cepat, ya itu sunnah tuh. Ketika sahur pengennya telat-telat, ya artinya masih dalam waktu sahur. Itu emang kita pengen begitu. Insya Allah bisa. Kemudian apa? Wa aksirud du'a, memperbanyak doa khususnya ketika berbuka puasa. Insya Allah bisa juga tuh. Nah ternyata ada satu amalan sunnah yang sangat berat untuk dilakukan. Apa? Ada obrolan atau omongan, pembicaraan yang maksiat. Itu yang paling susah ternyata, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Tarkul hujri ini kelihatannya sepele tapi sangat susah dilakukan.
Kita puasa tidak makan minum jima insya Allah bisa. Tapi kalau gibah, kalau bohong, itu susahnya luar biasa. Tidak mencaci maki, maka puasanya bukan puasa orang sembarangan. Dia puasa orang yang kalau jadi sunnah dan sunnahnya banyak, apalagi ingat kebiasaan dan ibadah, pembedanya niat. Ya betul ya. Makanya dengan kita mempelajari adab-adab berpuasa atau tasawufnya puasa, mudah-mudahan puasa kita bukan sekedar puasa yang menahan lapar dan dahaga ataupun jima, tapi puasanya orang yang memang bau mulutnya disukai oleh Allah daripada minyak kasturi. Tasawuf itu kalau bahasa kitanya adab. Ya kalau dirinci secara bahasa akan lebih panjang lagi. Tapi gampangnya sih udah akhlak lah. Tata krama. Nah, tata krama dalam puasa. Gampangnya begitu. Oke, kita lanjutkan. Tadi wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Yahya yang keempat adalah, alhamdulillah jika bermanfaat. Semoga bermanfaat ya. Allah memerintahkan kepada umatnya Nabi Yahya untuk bersedekah. Nah, kemudian dalam wahyu tersebut dijelaskan lagi perumpamaan orang yang bersedekah itu seperti seorang laki-laki yang ditawan oleh musuh, yang disandra oleh musuh. Kemudian musuh tadi mengikat kedua tangan dan lehernya. Dan orang yang disandra tadi akan dilakukan pembegalan dan terbebaslah dari pembunuhan. Itulah perumpamaan sedekah. Nah, kalau kita ilustrasikan dengan contoh ini, bahwa dengan sedekah sama saja kita menebus, kita membebaskan diri kita supaya tidak terkena api neraka. Itu hebatnya sedekah. Ya sedekah berapapun itu nominalnya, itu sedekah. Ya. Itu sedekah yang Allah perintahkan kepada umatnya Nabi Yahya. Tentu saja dalam syariat Islam, khususnya yang berhaluan mazhab Syafi'i, ada namanya sedekah wajib. Zakat hukumnya wajib. Ada zakat badan, ada zakat harta. Sama, zakat juga bisa menebus jiwa kita, menebus diri kita sehingga tidak terbakar oleh api neraka. Dan juga sedekah-sedekah sunnah lainnya seperti sedekah, hadiah, hibah, infak, sama ternyata ya antara umat Nabi Yahya dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kelima yang Allah wahyukan kepada Nabi Yahya, wa amarakum an tadhkurullaha ta'ala fa inna masala zalika kamasali rajulin kharajal adu fi isrihi sira'an hatta idza ata'ala hisnin hasinin fa ahrad. Wahyu Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Yahya yang kelima adalah Allah memerintahkan kalian semua untuk senantiasa mengingat Allah, untuk senantiasa rajin-rajin zikir kepada Allah. Jadi disuruh zikir, kita suruh ingat. Itu seperti orang yang keluar, yang dikejar-kejar musuh, dikejar-kejar orang jahat, dengan dia lari sangat cepat sehingga dia masuk ke dalam suatu benteng, masuk ke dalam bangunan yang kokoh, lalu dia selamat dari kejaran musuh tadi. Jadi orang yang zikir itu begitu. Orang yang zikir itu orang yang mengingat Allah, itu seperti orang yang dikejar-kejar musuh, kejar-kejar penjahat, dia lari aman. Musuh tidak bisa menangkapnya, penjahat tidak bisa menangkapnya. Nah, begitu juga orang yang zikir. Orang yang zikir, orang yang mengingat Allah,
Dia tidak bisa diganggu oleh setan. Goda orang yang ingat kepada Allah Ta'ala. Tuh, ya. Nah, dalam syariatnya Nabi Muhammad SAW, kita juga diperintahkan untuk senantiasa perbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu sangat banyak, diantaranya zikir adalah dengan membaca zikir-zikir yang kita lazim mendengarnya. Contohnya, seutama-utamanya zikiran, seutama-utama ingat kepada Allah. Dengan membaca la ilaha illallah maka kita bisa aman dari gangguan setan. Atau zikir-zikir lainnya seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Zikir dengan membaca sholawat itu juga zikir. Zikir dengan mutala'atul ilmi atau mutala'atul ulum, mengkaji suatu ilmu pengetahuan, itu juga masuk zikir. Zikir dengan membaca Al-Quran itu juga zikir. Jadi bentuk zikir itu sangat banyak sekali. Zikir dengan tafakkur fi khalqillah, fi khalqillah, ya. Bertafakur merenungi ciptaan-ciptaan Allah itu juga masuk zikir. Sehingga dengan bertafakur tadi, memandang pemandangan yang indah, dengan menjelajahi, menikmati keindahan yang Allah telah ciptakan, sehingga kita dalam hati kita timbul perasaan syukur kepada Allah, timbul perasaan takjub kepada Allah, itu masuk dalam kategori zikir. Nah, inilah keterangan wahyu yang Allah berikan, yang Allah turunkan kepada Nabi Yahya. Dan salah satu wahyu 5 perkara itu adalah kewajiban melaksanakan puasa. Tuh, seperti itu. Fasyamu masyru'un lidai syara'i'illahi ta'ala walakin takhtalifu iddatu wa uqatu. Puasa hitungan dan waktunya. Wa fi ba'di syara'i faradus siyamid dahri kama warada an syariati Nuh alaihi salatu wassalam wa dzalika limunasabati ajsamihimul qawiyah. Wa fi ba'di syara'i furidu siyamu 50 yawman wa hakaza. Nah, ada syariatnya puasa dahar itu puasa yang dilakukan sepanjang tahun, sepanjang hari. Terus aja puasa. Nah, puasa dahar, bukan dahar makan, bukan. Ini dahar itu dahrun, artinya puasa setahun, ya, full, tidak ada berhenti kecuali hari-hari yang diharamkan. Nah, puasa ini dahar tuh. Nah, karena umatnya Nabi Nuh itu fisiknya kuat-kuat, limunasabati ajsamihim al-qawiyah. Jadi umat Nabi Nuh itu fisiknya kuat-kuat, makanya kalau disuruh puasa setahun itu bisa. Ada juga yang umat terdahulu disyariatkan melakukan puasa 50 hari. Tuh, dalam menafsirkan firman Allah min qablikum itu berbeda-beda. Kemudian wahakaza ikhtalafatil iddat wal awqatu husibal ikhtilafu fil isti'dadati wal qabiliyah. Nah, kemudian waqad faradallahu ta'ala ala hazil ummatil muhammadiyah allati hiya, yang paling baik, paling utama. Kita lanjutkan lagi ke halaman 5. Wah, ini kalau pasaran cepat hatam ini. Ya, kalau ngaji pasaran cepat hatam nih. Ya. Sekarang baru kurang lebih sejam udah halaman 5. Nah, apa ya, kita lanjut saja sambil menunggu waktu asar. Nanti waktu asar selesai ya. Afdalul umam, karena umatnya ala wa huwa syahr Ramadan wa hadza akmalu tasyri'in lisyamu afdalu taqdirin li maslahatil anam. Bahwasanya disyariatkannya puasa pada umatnya Nabi Muhammad adalah terjadi pada bulan yang paling mulia. Apa itu? Yaitu bulan Ramadan.
suatu ketetapan yang sangat utama dalam kemaslahatan umat. Tuh. Hebat sekali ya. Kalau umat dulu ada yang disyariatkan tadi puasanya setahun, puasa dahar, yaitu umatnya Nabi Nuh. Ada yang 50 hari. Nah, umat Nabi Muhammad hanya bulan Ramadan saja, yaitu 30 hari. 1 bulan ya, ada yang 29, ada yang 30 hari. Ada suatu hadis marfu bahwasanya sayyidus syuhuri syahru Ramadan wa a'zamuha hurmatan Zulhijjah. Pemimpinnya bulan, tapi bulan yang paling agung kemuliaannya adalah bulan Zulhijjah. Ya. Kalau bahasa kitanya orang-orang kampung di saya, kalau Ramadan itu mendekati hari raya Idul Fitri. Alhamdulillah. Bisa nengok. Alhamdulillah. Ini supir negerinya mogok atuh. Betul. Terus kayak gampang nengok. Doakan supaya sehat selalu ya. Allah, moga-moga lali-lati Bapak teh nun teh tadi kakarap dipanggil cenah berobat nun teh gini dirawat nunan teh di masa. Suatu yang dadak. Orang tuh nengok ka bapak nunan. Oke. Bisa dari waras cak onte karompo, gitu itu nak kakak lagi teh kamar waras nunan. Mohon. Amin. Hatur nuhun. Oke, kita lanjutkan. Warawat Tabrani an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Sayyidus syuhur syahrul Ramadan wa sayyidul ayyam yaumul jum'ah. Bahwa pemimpinnya bulan dan pemimpinnya hari dalam 1 minggu adalah hari Jumat. Nah, ini adalah waktu-waktu yang luar biasa. Dan alhamdulillah kita pada saat ini masih bisa merasakan bertemu dengan bulan Ramadan. Ya. Suatu anugerah yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Karena nanti di sini juga diterangkan dalam keterangan selanjutnya adalah melakukan ibadah di bulan Ramadan, amalan-amalan kebaikan yang sifatnya wajib untuk dilaksanakan, maka sama saja Allah berikan pahala bagaikan orang yang melakukan 70 amalan wajib. Ini keutamaannya bulan Ramadan. Oke. Waktu menunjukkan 14.35, masih ada waktu. Ya, izin bertanya, bulan mulia tadi bulan Selokah, bahwa pemimpinnya bulan adalah bulan Ramadan.